Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 10 November 2025, hari Senin, Pekan Biasa ke-32, peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Renungan disusun dan dibawakan oleh Frater Okto Sumarto SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda dimanapun Anda berada, ada 3 poin penting yang menjadi permenungan kita pada hari ini seturut Injil Lukas bab 17 1 sampai 6. Pertama, perihal kesaksian. Kehadiran kita adalah kesaksian. Apakah orang lain lebih dekat dengan Tuhan setelah bertemu kita, atau justru makin jauh setelah kita bertemu dengan mereka? Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebab hidup ini terlalu singkat untuk meninggalkan jejak yang membuat orang lain tersesat. Lebih baik kehilangan pujian dunia daripada menjadi tangan yang tanpa sadar menutup pintu surga bagi sesama. Jadilah cahaya yang menuntun, bukan bayangan yang menjerumuskan. Jadilah jalan yang merangkul, bukan jurang yang menyingkirkan. Hidup ini bukan panggung untuk keangkuhan, melainkan altar di mana setiap pilihan kita menjadi doa yang mengantar orang lain menuju cahaya ilahi. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda dimanapun Anda berada. Kedua, perihal pengampunan. Jika saudaramu berbuat dosa 7 kali sehari, dan 7 kali pula ia datang kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuninya, kata Yesus. Mengampuni 7 kali
bukan soal hitungan aritmatika, melainkan keberanian hati untuk menolak tawanan dendam. Siapa yang mampu mengampuni berkali-kali, dialah yang benar-benar merdeka. Sebab dendam adalah racun yang kita simpan untuk orang lain, namun perlahan kita sendiri yang mati termakan olehnya. Maaf bukanlah tanda kalah. Ia adalah kemenangan yang sunyi, kemenangan yang tak terdengar teriakannya, tapi menumbuhkan damai yang tak bisa dikalahkan dunia manapun. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda dimanapun Anda berada. Yang ketiga, perihal iman. Yesus tidak mengharapkan kita punya iman sebesar gunung, tapi sebesar biji sesawi sudah cukup, katanya. Iman sebesar biji sesawi bukan soal besar kecilnya takaran, tetapi keberanian untuk percaya ketika segala logika dunia menyerang kita. Benih iman kecil itu bila disimpan dalam hati yang jujur, mampu menggeser batu yang tak terlihat, seperti keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Dunia sering mengejek iman yang sederhana, tapi justru dari iman yang kecil yang setia itu lahir karya besar Allah. Ketika kita berkata, "Aku tidak punya banyak, Tuhan, tetapi aku tetap percaya," saat itulah gunung pertama mulai goyah, bukan di luar diri kita, melainkan di dalam jiwa kita. Saudara-saudari pencinta Sang Sabda dimanapun Anda berada, pada hari ini gereja merayakan Santo Leo Agung, gembala yang Tuhan bangkitkan pada saat badai mengguncang dunia dan iman yang dicobai dari segala sisi. Ia berdiri bukan dengan kuasa pedang, tetapi dengan kuasa sabda, bukan dengan benteng kayu, tetapi dengan hati yang berakar pada Kristus. Ketika bangsa-bangsa menuju Roma dan ajaran sesat hendak merobek wajah gereja, Leo tampil sebagai penjaga misteri, penenang ketakutan umat, dan saksi bahwa kebenaran bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihidupi. Dari mulutnya lahir pengakuan iman yang memuliakan Tuhan, sungguh Allah dan sungguh manusia. Dan dari keberaniannya berkobar keyakinan bahwa gereja selamat bukan karena kekuatan dunia, melainkan karena tangan Kristus yang setia menggandengnya. Mari kita meneladani Santo Leo Agung. Semoga keteladanannya menjadi tanda kehadiran kita bagi sesama di dunia. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.